menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersama masuk dalam saat teduh. Bahwa ibadah pembukaan Pekan Pemuda saat ini dilakukan dengan pengakuan pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan Allah Sang Pencipta yang senantiasa berkarya memberkati umatnya dan yang kasih setianya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Mari bersama-sama kita mendengarkan bahagian firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 6 ayat yang kelima, yang demikian sabda Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Kita merespon akan tema ibadah di saat ini dengan NKB 209 bait yang pertama dan bait yang kelima. Tiada perintang, kita berjuang pasti
Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, marilah kita menghadap kepada Tuhan, mengakui akan segala kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam membangun kehidupan bersama dengan sesama. Marilah dengan kerendahan hati kita mohon pengampunan kepada Tuhan yang Maha Kasih. Mari kita masuk dalam saat teduh. Tuhan Maha Kasih, saat ini kami datang kepadamu. Kami mengakui bahwa seringkali kami belum mampu melakukan firman dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan Maha Kasih, kami menyadari bahwa kami belum bisa mengasihi Engkau dan sesama kami dengan tulus hati. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan, Engkau telah menyatukan kami sebagai satu persekutuan pemuda-pemudi Gereja Kristen Jayuwetan, tetapi kami seringkali mementingkan diri kami sendiri daripada persekutuan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan, Engkau telah memanggil kami di masa muda kami untuk turut ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan di gereja kami, sesuai dengan talenta kami masing-masing. Tetapi kami seringkali menolak untuk melakukannya, sekalipun kami mampu dan bisa. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, inilah pengakuan kesalahan dan dosa kami di hadapan-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Perbaharuilah hati kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Amin. Jemaat kami undang untuk bersama berdiri, kita menerima berita anugerah. Saudara-saudaraku, jemaat sekalian, para pemuda-pemudi Gereja Kristen Jayuwetan, Tuhan Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih dan Penyayang. Jika kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan dengan hati yang tulus, maka Ia berkenan mengampuni kita, sebagaimana firman-Nya yang demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut,
dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin. Pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima Jemaat disilakan duduk. Para jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon terang dari Roh Kudus. Marilah berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas berkat dan kasih setiamu di sepanjang hidup kami. Hingga pada kesempatan ini, kami dapat bersama-sama berkumpul untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan dapat menjadi petunjuk dan berkat bagi hidup kami. Berkatilah juga Pak Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Markus 12 ayat yang ke-28 sampai 34. Injil Markus 12 ayat yang ke-28 sampai 34. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya,
hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Amin. Berbahagialah kita yang merenungkan, membaca, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyikan pujian dari KBJ 197 bait yang pertama. Kulo sampun siyaga Gusti, sumadyo nampi sabda mulya. Kulo sujud manembah Gusti, marang abiyatara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula cumawis ing manah samekta ing gati. Sampun siyaga nampi sabda mulya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini mestinya kita dipenuhi dengan semangat dan sukacita yang luar biasa. Karena di hari ini kita bersukacita, Tuhan memberkati kita dengan banyak peristiwa. 28 Oktober pada hari Kamis yang lalu Tuhan berkati bangsa ini dengan hari lahirnya Sumpah Pemuda. Di hari ini kita bersama-sama Gereja Kristen Jawi Wetan dengan para pemuda dan pemudi memasuki pembukaan Pekan Pemuda Gereja Kristen Jawi Wetan. Dan juga pada 28 Oktober kemarin Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Bahari merayakan ulang tahun atau memasuki ulang tahun yang ke-70
Sehingga patut kita bersuka cita di hari ini. Shalom Bapak Ibu. Semoga yang di rumah juga semangat sama seperti kami yang ada di saat ini. Kita merenungkan sabda Tuhan di hari ini, tentunya berdasarkan apa yang disampaikan tadi, dengan tema generasi yang berdampak bagi kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang mungkin Bapak Ibu masih ingat, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Artinya seseorang bila mati akan meninggalkan segala perbuatan, tindakan entah baik atau buruk. Semuanya menjadi sebuah kenangan tentang dia yang sudah pergi. Kekasih Tuhan, mungkin kita pernah mendengar cerita tentang adanya kiprah generasi tertentu yang berdampak dalam sejarah tumbuh kembangnya sebuah komunitas atau masyarakat tertentu. Katakan saja seperti saya singgung tadi, sebuah cerita di balik lahirnya ikrar atau sumpah pemuda 28 Oktober 1928 yang baru kita peringati pada hari Kamis kemarin. Bahwa peristiwa sumpah pemuda adalah puncak dari pergerakan kaum pelajar dan pemuda dari seluruh pelosok tanah air, yang pergerakan ini didasarkan kepada kesadaran bahwa bangsa Indonesia ini adalah milik bersama, dan karena itu dibutuhkan semangat dan gerakan bersama untuk membebaskan bangsa dari cengkeraman penjajah saat itu. Gerakan bersama yang akhirnya melahirkan sumpah pemuda bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia, yang kemudian menjadi tonggak pergerakan perjuangan anak-anak bangsa untuk mencapai kemerdekaan, dan semangat yang sama pun masih tetap menjadi semangat para generasi bangsa ini untuk melanjutkan mengisi pembangunan setelah memasuki kemerdekaan bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, boleh dibilang bahwa generasi Sumpah Pemuda ini telah menoreh cerita indah tentang perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Generasi ini berhasil menghidupkan nilai-nilai berupa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, kerukunan dan kerjasama, serta tanggung jawab. Nilai-nilai yang selama ini hanya menjadi milik anak-anak bangsa ini secara sektarian, menjadi milik kelompok-kelompok tertentu, menjadi milik golongan-golongan tertentu, menjadi milik komunitas tertentu. Dengan adanya gerakan pelajar dan pemuda Indonesia, mereka mengangkat nilai-nilai ini untuk digaungkan menjadi nilai bersama, nilai-nilai yang harus dipadukan untuk menjadi milik anak-anak bangsa ini, bukan lagi milik kelompok-kelompok tertentu. Kerukunan dan kerjasama bukan saja terjadi di sekelompok masyarakat tertentu, tapi menjadi milik anak-anak bangsa. Kerukunan dan kerjasama harus menjadi nilai yang dilakukan di seluruh bangsa ini. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam bacaan hari ini penginjil Markus menyampaikan perihal mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama sebagai dua hukum utama. Kalau Bapak Ibu membaca juga di Matius pasal 22 menjadi perikop paralel, itu juga Matius mengatakan bahwa mengasihi Tuhan sebagai hukum yang terutama pertama, dan mengasihi sesama sebagai hukum yang terutama kedua. Dua hukum ini memiliki nilai dan bobot yang sama. Jangan dilaksanakan secara terpisah,
tapi dilaksanakan secara bersama-sama. Seseorang tidak bisa mengasihi Allah dan mengabaikan kasih kepada sesama. Demikian juga seseorang tidak bisa membangun relasi baik dengan sesama tapi mengabaikan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Karena hanya kasih kepada Allah dapat memampukan seseorang untuk tulus mengasihi sesama, dan sebaliknya mengasihi sesama tanpa pamrih adalah bukti kasih yang sungguh kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti saya singgung di atas tadi, bahwa pada 28 Oktober kemarin, selain sebagai bangsa kita merayakan Hari Sumpah Pemuda, Persekutuan Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Pare memasuki usia ke-70. Usia persekutuan yang terbilang tua. Cuma pertanyaannya bagi kita, di tengah-tengah sukacita karena memasuki ulang tahun ke-70, sejauh manakah kualitas kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama? Apakah juga kualitas kasih itu sudah meningkat seiring dengan usia kehidupan persekutuan yang semakin tua? Jawabannya pasti nanti kita merenungkannya dalam diri dan hati kita masing-masing. Namun terlepas dari apapun penilaian kita tentang diri kita, tentang persekutuan kita, kita bersama-sama harus mengakui bahwa ungkapan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama juga terlihat di dalam peran serta sekian generasi yang telah ikut mengelola dan memajukan persekutuan jemaat kita. Katakan saja, ada generasi yang membidani lahirnya persekutuan jemaat Pare. Ada generasi yang dengan upaya keras membangun gereja, membangun gedung gereja dengan sarana dan prasarana yang cukup untuk beribadah kepada Tuhan. Ada generasi yang bekerja keras untuk mengoptimalkan pelayanan, mengingat luasnya lingkup pelayanan jemaat Pare kala itu yang adalah sejumlah 19 pepantan. Ada generasi yang terus berinovasi untuk membangun, memperbaharui bangunan gereja dan sarana-prasarana ibadah jemaat sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Jemaat kekasih Tuhan, dalam usia yang ke-70, ada pertanyaan yang berikut. Apakah masih ada yang perlu dibenahi dalam hidup persekutuan atau berjemaat kita? Tentunya masih banyak. Namun yang dirasa perlu pada saat ini adalah bagaimana praktek kasih kepada Allah selalu seiring atau bersesuaian ketika praktek kasih kita kepada sesama. Mengapa ini diangkat menjadi pergumulan bersama? Karena ada orang yang punya kecenderungan cukup mengasihi Tuhan, beribadah, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, itu sudah cukup. Tetapi ada juga yang berpikir sudah cukup kalau kita membangun relasi baik dengan sesama kita tanpa menyakiti mereka. Padahal kedua nilai ini harus dipadukan. Jika tidak dipadukan, maka lambat laun persekutuan kita ini akan menjadi lemah. Persekutuan kita akan menjadi rapuh dan mudah terpecah-pecah atau terkotak-kotak. Persekutuan yang mudah terkotak-kotak, mudah terpecah adalah persekutuan yang sulit untuk mewujudkan panggilan untuk menjadi berkat bagi sesama. Saudara-saudara kekasih, apapun keadaan kita sekarang ini,
Apapun kelebihan dan keterbatasan kita saat ini, kita khususnya kekurangan kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa atau generasi sebelumnya. Oleh karena itu, jikalau ada relasi yang kurang harmonis di antara anggota-anggota tubuh Kristus dalam persekutuan ini, jikalau ada yang kurang peduli dan bertanggung jawab terhadap panggilan bergereja, jikalau ada yang cuek terhadap tanggung jawab yang dipercayakan, tidak usah kita terpengaruh olehnya. Tidak usah kita ikut-ikut. Karena kepada generasi saat ini, entah generasi muda ataupun saat ini yang masih dipercayakan untuk melayani, kita ada sekarang bukan untuk meneruskan kekurangan-kekurangan yang lampau, tapi mari kita menghentikan cara itu dan hidup mewujudkan kasih yang benar adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Di dalam rangka Pekan Pemuda GKJW saat ini, di dalam rangka merayakan HUT di saat ini, ada pesan bagi kita dan khusus bagi para pemuda, bahwa saatnya generasi muda diminta supaya semakin bersatu dalam langkah dan semangat agar menjadi berkat bagi gereja dan masa depan. Generasi muda haruslah menyadari bahwa kini tiba saatnya giliran generasi muda untuk menoreh sebuah perubahan demi masa depan. Jadilah generasi yang berdampak bagi kehidupan bermasyarakat, jadilah generasi muda yang berdampak bagi kehidupan bergereja, agar selalu menjadi teladan dan motivasi bagi generasi penerus sepanjang masa. Tuhan menolong dan memberkati. Amin. Mari bersama kita masuk dalam saat teduh untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru disampaikan. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama dengan orang-orang percaya dari segala abad dan tempat, mengungkapkan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Saya undang saudari-saudara pemuda-pemudi dimohon untuk berdiri menyampaikan ikrar dan janji pemuda GKJW.
Masih saya tunggu. Untuk saudara-saudari pemuda-pemudi dimohon untuk berdiri. Saya undang juga untuk Bapak Ibu yang memiliki jiwa muda dimohon untuk bangkit berdiri menyampaikan ikrar dan janji GKJW. Ikrar dan janji GKJW. Kami pemuda-pemudi GKJW berjanji menjunjung tinggi patunggilan Kang Nyawiji. Kami pemuda-pemudi GKJW berjanji mewujudkan kepekaan dan kepedulian terhadap sesama. Kami pemuda-pemudi GKJW berjanji mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan sesuai dengan talenta yang diberikan. Masih dalam kondisi berdiri, mari kita bersama-sama menyanyikan Mars Pemuda GKJW. Hai pemuda GKJW, janganlah kau terlena, besar tanggung jawab kita di dalam kehidupan. Marilah bersatu hati dalam menggapai cita, rukun bersama berkarya tanpa lelah berjuang. Sungguh indahnya jika pemuda bekerja bersama dengan semangat, biar berjaya negeri tercinta. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Kristus. Monggo dipersilakan untuk duduk. Mari Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal dan kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Bapa, mengucap syukur atas persekutuan minggu pagi ini yang boleh kami lakukan di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa, hari ini kami berdoa bersama dengan seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang menyaksikan ibadah ini. Bapa, dengan kerendahan hati kami memohon kekuatan dan kemampuan untuk melakukan seluruh ajaran dan kehendak Tuhan. Mampukan kami anak-anak-Mu mempunyai iman dan pengharapan agar dapat melalui setiap pergumulan hidup kami dan berpegang teguh pada Tuhan. Bapa,
Kami tidak pernah lepas dari pergumulan dan permasalahan. Tetapi ajarkan kami untuk selalu mengamini bahwa pertolongan-Mu selalu nyata. Bapa, Engkau mengetahui hari esok kami, terlebih lagi hari esok bangsa kami. Kami berdoa untuk negeri kami yang masih terkena atau masih berjuang dengan COVID-19. Tuhan jamah bangsa kami, Tuhan pulihkan negeri kami, berkatilah bangsa kami percaya ada pemulihan untuk bangsa kami. Berkati pemerintah, berkati Bapak Presiden, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Kelurahan, sampai RT RW Kecamatan, terutama tenaga medis sebagai garda terdepan untuk memberantas COVID-19. Berkati dan lindungi mereka, Bapak dan Ibu yang harus pergi meninggalkan keluarga mereka di rumah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban mereka. Mampukan mereka ya Bapak untuk berjuang dan merawat masyarakat atau orang-orang yang terkena COVID. Kami juga mau berdoa untuk setiap warga jemaat GKJW Pare yang sedang sakit, meskipun bukan sakit COVID ataupun sakit biasa, membutuhkan jamahan tangan Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa penyembuhan. Melalui berbagai macam upaya dan usaha, kami percaya Tuhan bantu menolong mereka melalui dokter, perawat, dan obat-obatan yang menjadi alat untuk penyembuhan. Tuhan ikut campur tangan dan membantu memulihkan. Kami percaya dan mengamini bahwa Tuhan setia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Kami juga berdoa untuk GKJW, kegiatan pelayanan di majelis jemaat, majelis daerah, dan majelis agung, dan juga para pelayan. Kiranya Tuhan memberkati setiap gereja-gereja yang ada di dunia ini, terkhususnya GKJW. Biarlah gereja ini dapat menjadi berkat bagi jemaat dan lingkungan dimanapun gereja itu berada. Tuhan berkati juga pelayanan di majelis jemaat, majelis daerah, dan MA. Setiap program-program pelayanan baik yang sedang terlaksana maupun akan dilaksanakan, baik kegiatan yang tersusun maupun yang belum tersusun, biarlah setiap program tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi berkat. Dan juga kami berdoa untuk para pelayan, Bapak Pendeta, para majelis, marbot, dan setiap orang yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan berkati setiap pelayannya dan keluarganya. Kami juga berdoa untuk para pemuda dan pergumulannya. Untuk pemuda yang masih studi, berikan pengetahuan dan hikmat kepada mereka agar mereka dapat mengikuti pelajaran di tempat mereka menuntut ilmu, serta untuk meraih cita-cita yang mereka inginkan. Untuk mereka yang sudah bekerja, berikan mereka kesehatan dan berkati setiap pekerjaan mereka. Yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan pengetahuannya. Untuk saudara kami yang mengalami pergumulan karena belum menemukan pasangan hidup, berikanlah jodoh yang terbaik untuk mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen. Berikan hikmat dan tuntunan dalam setiap proses kehidupannya. Biarlah mereka tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama kami mengucap syukur, Tuhan memberkati bangsa kami, bahwa pada hari kemarin kami merayakan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Kiranya semangat itu senantiasa membahana di hati kami, semangat untuk berkarya, semangat untuk melakukan yang terbaik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat yang sama kiranya juga membahana dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, teristimewa kepada anak-anak pemuda-pemudi kami yang juga pada hari ini boleh mengadakan pembukaan Pekan Pemuda dengan ikrar mereka untuk berjanji melakukan apa yang menjadi panggilan dan kewajiban.
Demikian juga semangat yang sama kiranya juga meneguhkan kami sebagai warga Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Pare. Ketika kami mengucap syukur, kami Tuhan berkati dengan usia ke-70 tahun dari persekutuan ini. Semangat yang sama biarlah membahani dalam setiap hati dan diri kami ketika kami meyakini panggilan kami untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, di mana kasih itu kami wujudkan dalam peran-peran dan panggilan kami di tengah-tengah kehidupan berbangsa, dalam kehidupan bergereja. Tuhan tolong kami semua, keluarga demi keluarga di dalam jemaat Pare, biarlah kami diberkati semua dengan pergumulan-pergumulan apapun, kiranya Tuhan ada dan bersama kami. Secara khusus bagi pemuda-pemudi, Tuhan berkati agar langkah di waktu-waktu yang akan datang diiringi dengan ikrar yang telah mereka lakukan di hadapan Tuhan dan sesama, biarlah menjadi kekuatan dan tekad mereka untuk mereka wujudkan dalam peran dan tanggung jawab dimanapun mereka dipanggil dan dipercayakan. Terima kasih Bapa, semua ungkapan sukacita di hari ini berkenan Tuhan terima adanya. Hari-hari kami mendatang, kami berserah diri sepenuhnya di dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Mampukan kami semua ya Tuhan untuk mampu menyesuaikan kasih kami kepada Allah dengan kasih kepada sesama sebagai ungkapan kasih hukum terutama yang patut kami wujudkan dalam kesatuan langkah dan semangat mengabdikan diri bagi Tuhan dan bagi sesama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon pengampunan manakala di tengah-tengah kami membangun ibadah ini ada yang tidak berkenan. Kami berserah diri sepenuhnya dan menyerahkan doa dan sembahyang ini juga di dalam nama Sang Syafaat kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama dengan pujian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita mengumpulkan persembahan yang telah kita lakukan di depan.
Dan ayat nats pembimbing kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. 2 Korintus 8 ayat 13 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Mari kita sambut ayat nats kita pada pagi hari ini dengan PKJ 4 ayat 1 dan 2, angkat hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Jemaat saya undang berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita di saat ini. Tuhan, ungkapan sukacita dan syukur kami, segenap hati dan jiwa kami sungguh-sungguh merasakan kuasa-Mu berkarya dalam kehidupan, dalam keseharian kami. Kalau di saat ini kami bersyukur Tuhan beri kami kesempatan untuk membawa dan menghaturkan rasa syukur kami dalam wujud persembahan. Kami mengakui dengan jujur yang kami persembahkan sangat kecil dari berkat-berkat yang besar yang kami terima. Tapi kami menyerahkan bersama dengan hidup kami. Tuhan pakai hidup kami, Tuhan pakai persembahan ini agar menjadi berkat bagi pelayanan kasih Tuhan di tengah-tengah jemaat, bahkan dalam dunia ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, mari tetap terus menjadi pemuda-pemudi Gereja Kristen yang bersatu dalam kasih Kristus. Tetap setia menjadi murid-murid Kristus yang siap sedia mewartakan Injil dan kebenarannya. Mari tetap berkarya dan menjadi berkat bagi jemaat dan bagi semua orang di sekitar. Tetap
bersedia menyatakan kasih dan kepedulian kita kepada sesama. Kita percaya bahwa Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan kekuatan pada kita untuk melakukan kehendak-Nya yang mulia. Kidung Jemaat 425 bait yang pertama dan kedua. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Arahkan hati, pikiran, dan hidup saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Sang Pencipta kehidupan senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat senantiasa memampukan dan menolong saudara-saudara dalam pergumulan hidup. Roh Kudus Sang Penerang kehidupan senantiasa memberikan hikmat, kekuatan, dan damai sejahtera bagi pemuda-pemudi dan bagi jemaat pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di alam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Mengiringimu dan saya